Ya baik, kita jelaskan ya. Kita kemarin memberikan statement itu yang pertama bukan pansos atau cari panggung. Kita hanya meluruskan karena dari pihak Reza itu mengeluarkan statement tidak pernah nikah atau tidak mempunyai anak. Itu kan menyebarkan berita bohong. Jadi membuat dari pihak keluarga klien saya, si Dini ini merasa kecewa. Seperti itu. Kan seharusnya dia ngomong aja. Ngomong bahwa pernah nikah, terus punya anak tanpa menyebutkan Dini. Karena dia menyebarkan berita bohong dan uh, berita ini ditonton oleh masyarakat Indonesia, itu kan tidak baik. Dia seharusnya jujur. Itu yang saya tekankan. Tolonglah kalau mengeluarkan statement itu harus jujur. Toh kemarin dia juga sudah menanggapi. Ternyata apa? Dia kan mengakui kalau punya anak dan istri. Seperti itu. Itu kan sudah jelas. Dia tidak konsisten atas pernyataannya seperti itu. Kalau Mbak Oke. Dini sendiri gimana? Kalau aku mungkin untuk hari ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin beberapa, selebihnya saya serahin sama Mas Rama. Oke. Tapi Kalau kan boleh Bang. silakan. Eh, tapi kan dia katanya mengakui pernah menafkahi Kak. Maksudnya dia selalu sering, bukan sering, maksudnya pernah transfer lah untuk biaya sekolah mungkin atau seperti apa, itu benar nggak sih Kak? Kalau untuk biaya sekolah pernah atau tidaknya nanti apa ya Mas ya? Jadi gini, perlu saya jelaskan. Kalau terkait biaya ya, memang awalnya pernah menafkahi. Tapi untuk selanjutnya dari si Resanya tidak pernah menafkahi. Jadi dia sudah melepas tanggung jawab. Karena gini, kalau kita berbicara terkait hak asuh anak, jadi ada yang dinamakan di undang-undang itu adalah kompilasi hukum Islam, itu anak di bawah 12 tahun itu hak asuh jatuh di tangan ibunya. Jadi ya sekarang ini penguasaan ada di si Dini ini. Dan saya juga berpesan kepada penonton, ya janganlah menghakimi klien saya, si Dini ini. Karena dia nggak mencari panggung di sini. Meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Tidak ada kepentingan lain. Toh ternyata dia juga sudah mengakui. Terkait katanya beliau menunjukkan apa itu bukti IG story tidak pernah apa tidak ikut campur loh. Memang benar tidak ikut campur, tapi kan jangan diartikan itu dalam hal apa dulu. Tapi kalau dia mengeluarkan statement bohong, ya pastilah dari pihak keluarga Mbak Dini itu ya kecewa. Itu bukti itu story IG itu sebelum Reza mengeluarkan statement. Janganlah bukti itu ditumpangi untuk meluruskan seolah-olah kita ini cari panggung. Kalau klien saya ini di sini ini sudah jobnya banyak. Jobnya banyak. Kita nggak mencari panggung, nggak ada kepentingan apa-apa. Kita hanya meluruskan yang tidak benar menjadi benar seperti itu. Saya berpesan kepada rekan-rekan yang berkomentar, tolonglah berkomentarlah dengan bijak. Jangan sampai berkomentar menjustis. Hati-hati. Di situ ada undang-undang transaksi elektronik. Ya, saya ingatkan kembali. Itu bisa diproses secara pidana. Tolong berkomentar secara bijak dan melihat perkara ini secara jernih. Seperti itu.
Lalu Bang, Bang izin mungkin bertanya. menanggapi pihak dari Dini ya dari Resa sorry yang mungkin dia disebutkan untuk eh, mengambil hak asuh anak gitu Bang. Mungkin itu seperti apa tanggapan dari Abang untuk bisa mengambil lagi hak asuh anaknya Bang? Kalau terkait hak asuh anak itu ya harus melalui proses pengadilan pastinya. Nggak bisa. Nanti kita tarik. Loh, apanya yang ditarik? Kan harus ada proses. Harus ada putusan dari pengadilan. Semua kan butuh pembuktian. Harus diuji melalui proses persidangan. Nggak bisa asal tarik. Semua itu diatur dalam undang-undang. Seperti itu. Bang mungkin bisa dijelaskan diceritakan mungkin waktu izin nih Bang untuk proses perceraiannya waktu sama Reza itu seperti apa sih Bang kronologi perceraiannya Bang hingga akhirnya uh, hakim memutuskan untuk mengabulkan perceraian gitu Bang. Terkait perceraian, memang benar dari pihak Reza dan Dini ini sudah menikah. Kalau masalah perceraian itu kan aib ya, pasti tidak ada kecocokan lah, tidak ada kepentingan lain. Pasti orang mengajukan proses, ya toh, proses cerai itu kan ada alasan-alasan seperti itu. Tidak bisa diartikan, oh ini selingkuh ini loh. Kita harus melihat perkara ini secara jernih. Intinya itu gini, jangan menghakimi. Hati-hati loh ya. Di situ ada undang-undang transaksi elektronik. Saya ingatkan. Jangan menjustis klien saya. Klien saya ini hanya berusaha meluruskan sebenarnya. Meluruskan permasalahan ini biar menjadi tidak bias atau liar. Fokus. Kita nggak ada kepentingan sebenarnya dengan si Reza. Hanya mengingatkan aja. Tolong kamu itu harus berkata jujur. Ini dilihat orang se-Indonesia. Jadi keluarga klien saya si Dini ini kecewa dengan statement si Reza ini. Itu. Netizen. Yang jelas kalau untuk aku ya sedikit terganggu karena aku juga kerjanya di sosial media seperti itu. Kalau untuk yang diusik-usik dari kemarin itu apa ya? Awalnya kan munculnya itu sebenarnya ini menjelaskan juga dari yang catatan IG itu, aku bikin itu sebenarnya tidak ditujukan untuk si Resa atau dari siapapun itu. Aku itu bikin memang murni dari aku pribadi karena ada serangan personal dari netizen untuk aku. Karena posisi di situ aku memang tidak ingin ikut campur urusan permasalahan Resa dengan ibunya seperti itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang sekarang terjadi masalah saya dengan Resa untuk real anak. Sorry, Dini, selama kamu bercerai hingga sekarang apa Reza ada keinginan untuk bertemu atau menanyakan kabar anaknya nggak sih? Setelah bercerai sampai sekarang sih belum ada. Paling yang menemukan itu malah dari ibu yang mencari Resa untuk menemukan anak. Tapi Oh, mohon maaf kalau dari anak kamu sendiri ada mungkin bertanya gitu tentang ayahnya atau mungkin seperti apa? Kalau awal pisah, yang jelas namanya anak pasti menanyakan papanya di mana, kenapa kok jarang nemuin atau jarang jenguk gitu. salah satu permintaan Kak Dini kan untuk supaya di anak-anak Kak Dini itu diakui sama Resa gitu agar Resa juga punya masalah yang sama dengan Denada tidak juga melakukan hal yang sama kepada anak-anak. Emang maksudnya pernah gitu ada kata-kata yang terlontarkan dari Resa terhadap anak-anak tidak artinya tidak mengakui gitu Kak.
Ya seperti statement yang Reza keluarkan kemarin di media bahwasanya dia tidak memiliki anak seperti itu. Jadi dari keluarga yang pasti ada kekecewaan tersendiri terhadap Reza seperti itu. Kak, sorry untuk menegaskan Kak, usia anak berarti sekarang berapa ya Kak? 6 tahun. Oh, oke, lalu pernikahan kakak dengan Reza itu terjadi tahun 2022. Seperti yang dijelaskan Reza sama Mas Ronald kemarin, Reza menikah pada umur 20 tahun. Katanya Reza katanya ketemu anak tiap hari. Nah kalau dari dia tuh terakhir ketemu anak Reza kapan? Reza terakhir ketemu anak kapan Kak? Baru-baru ini sebelum ada masalah ini sempat dipertemukan sama ibu, sama ketemu pas ada acara keluarganya dari Reza. Artinya tidak rutin ya Kak untuk pertemuan antara Reza dengan anak-anak tidak rutin seperti apa yang disampaikan oleh pihak Reza. Tidak rutin. Bentuk bentuk tanggung jawab Reza ke anak tuh seperti apa sih selama ini gitu? Sejauh ini bentuk tanggung jawab Reza terhadap anak-anak seperti apa sih Kak? Kalau untuk tanggung jawab, ya seperti yang saya katakan kemarin, kalau untuk nafkah, awal dulu di saat kita masih dalam pernikahan, yang jelas masih ada nafkah untuk anak seperti itu. Kalau untuk berkelanjutannya, sudah jarang. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kan dia kakak bisa lihat sendiri, maksudnya dia live di mana-mana, penghasilannya ada. Pengen seperti apa Kak? Maksudnya emang pengen meminta hak anak ya, mungkin untuk eh, di bulanan gitu-gitu Kak, atau seperti apa? Emang kakak mau sendiri aja gitu? Seperti apa Kak? Kan kakak juga berpenghasilan kan? Alhamdulillah kalau memang per hari ini dia sudah mempunyai penghasilan, mempunyai pekerjaan, saya juga bersyukur alhamdulillah seperti itu ya. Saya harap untuk anak kalau memang ada tanggung jawab ya silahkan. Toh juga anaknya dia seperti itu kan juga sudah ada pengakuan itu saja. Terakhir Oke kali Bang Kak, terakhir kali Reza memberikan nafkah, ingat nggak kapan Kak? Mungkin Sebelum ada masalah ini lupa sih untuk jelasnya kapan itu lupa. Yang jelas pernah. Aku boleh minta ini di iniin aja nggak sih? Soalnya biar nggak ini. Soalnya aku kan cuma pengen meluruskan yang kemarin. Disampaikan aja. Ya, jadi gini, mohon maaf rekan-rekan media. Jadi Mbak Dini ini, klien saya ini hanya kepingin meluruskan yang kemarin, statement yang kemarin yang dianggap pansos, cari panggung, nah itu aja. Terus ada muncul itu apa? Story IG itu ya, katanya tidak mau diikut campurkan, tapi ternyata kok keluar itu. Kita hanya membahas itu, meluruskan itu. Nanti malah melebar nanti. tapi Kak Dini sendiri kan baru mengesahkan pernikahan ini awal-awal tahun akhir tahun atau tahun bulan 2026 Januari ini, benar nggak sih Kak? Akhir 2025. Sorry agak kenceng Kak. Akhir 2025. Akhir 2025. Desember. Oh, berarti benar Kakak menikah sama suami Kakak sekarang, mengesahkan pernikahannya di akhir 2025 dengan mantan suaminya Lita sendiri. Mas, boleh nggak sih? Nggak usah. Jadi gini, jangan maksudnya membawa mantan-mantan yang memang itu sudah tidak ada ikatan
ya. Mohon maaf karena sudah beliau juga sudah ada suami ya toh. Terus yang dulu jangan dibuka lagi ya. Tuh. Kasihan beliau nanti dihakimi lagi ya. Kita hanya meluruskan. Sebenarnya klien saya ini tidak mau muncul lagi klarifikasi ya. Ini tadi memang kita harus meluruskan ya, yang kemarin tidak benar menjadi terang perkara ini, tidak ada fitnah itu. Jadi fokusnya hanya di ini menjelaskan. Nanti kalau kita menjelaskan terlalu melebar, nanti kira apa? Kita ini dikira cari panggung nanti. Dikira pansos. Padahal kita kan niatnya keluar itu kan hanya membenarkan yang salah menjadi benar. Biar tidak menimbulkan berita bohong. Ternyata kan dia kan tidak jujur kemarin memberikan statement. Akhirnya kan dia mengakui dia kemarin pernah punya istri, punya anak. Nah itu nanti malah Enggak, Bang. jadi gimana? Oke Bang, Sudah cukup. memang benar Bang, sebelumnya Reza belum mengakui bahwa dia belum nikah dan belum punya anak. Mungkin apakah itu satu-satunya alasan untuk Kak Dini dan Abang hari ini speak up Bang? Apa mungkin ada alasan lain Bang? Alasannya ya cuman meluruskan itu ya. Yang pertama biar tidak menimbulkan fitnah, ya, menyebarluaskan berita bohong. Yang kedua juga meluruskan terkait story IG yang sudah ditunjukkan itu. Yang ketiga terkait anak, kan sudah diakui. Ya sudah, kalau sudah diakui, sudah kita lihat diakui sudah. Tapi tindak lanjutnya ada apa tidak? Nah, kan seperti itu. Kita tunggu tindak lanjutnya. Kalau dia bertanggung jawab, jangan hanya ngomong aja. Kalau ngomong kan enak. Oh ya, saya punya anak. Tapi tindak lanjutnya kan harus ada. Seperti itu. Namun akhirnya sekarang Kak Dini mungkin terpojokan oleh netizen ya Bang ya. Mungkin ada Ya, penyesalan betul. nggak sih dari Kak Dini sendiri sudah speak up kepada media Bang? Oke. Nah, kalau penyesalan sebenarnya sekarang makanya kita keluar ini untuk menjelaskan itu. Nah, dia ya sedih, merasa dipojokkan sama netizen gitu. Makanya saya kan berpesan tadi kepada komentator ya toh, tolong berkomentarlah yang bijak. Kamu komentar itu belum tentu benar. Sumbernya dari mana? Ya toh, semua itu harus ada datanya, harus ada alat buktinya, ada dasarnya ngomong. Jadi jangan syukur ngomong aja. Ya, ini kan nanti berkembang luas, kasihan beliau. Itu. Yang awalnya meluruskan akhirnya kan dihakimi. Gitu. Si Dini Kurniawati ini. Makanya kita kecewa. Gitu loh. Kok nggak jujur yang pertama itu dari pihak Reza. Itu kita bukan mencari panggung kok. Semua tahu siapa Mbak Dini Kurniawati, siapa suaminya yang sekarang, posisinya apa, status sosialnya apa di Banyuwangi. Orang se-Banyuwangi sudah tahu. Itu bukan mencari panggung. Nggak dicari, setiap hari dia ada job. Di sini itu loh ada job. Sampai beliau itu kadang bingung menjadwalkan jobnya. Itu membagi waktu untuk main di acara ini, terus di acara yang lain. Itu ini saja saya di studionya ini memberikan statement ini. Untung beliau ini mau meluruskan ini. Awalnya sudah tidak mau sudah karena dihakimi sama netizen. Gitu. Nah, Mbak Dini sendiri terganggu nggak pekerjaannya dengan adanya berita-berita seperti ini, Kak?
Yang jelas pasti sedikit terganggu. Sudah ya? Ada job yang dibatalkan kan mungkin dah gara-gara permasalahan ini atau alhamdulillah nggak ada atau seperti apa Kak? Nggak ada. Sudah ya, rekan-rekan media ya, cukup ya. Ini berarti Masih ada yang nunggu lagi gantian. Bang sedikit lagi. Bang ini Bang, hanya sedikit aja. Bang ini sekaligus menjawab statement dari lawyernya Reza bahwa kayak semacam sorry Bang mengulti kepada Dini supaya tidak ikut campur dan karena akan nanti kalau ikut campur akan ada dia bongkar aib-aib yang lain. Ini sekaligus seperti itukah Abang semua pernyataan ini atau bagaimana Abang menanggapi Jadi gini ya, tidak akan kita tanggapi. Kalau dia membongkar aib dan tidak bisa membuktikan, pasti kan ada akibat hukumnya. Seperti itu. Sudah cukup ya? Masih ada yang nunggu lagi di luar studio. Oke. Bang, untuk menegaskan kembali Bang, berarti nafkah terakhir yang diberikan oleh Reza kepada anak-anak itu berapa sih Bang? Terakhirnya kapan? Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan di awal, jangan diulang lagi. Jadi pernah dikasih, sekarang kan sudah tidak pernah dikasih. Ya, Kan berapa sudah Bang? jelas toh. Maaf. Ya, Per bulan itu berapa? relatif. Ya, Benar. itu relatif. Kalau nafkah itu kan relatif. Tidak Oke. bisa kita ngomong segini. Kadang kan dikasihnya nggak sesuai gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa nyebutkan itu. Terakhir bulan apa Bang? Awal dikasih, selanjutnya nggak dikasih. Itu sebenarnya dia itu ya gini loh. Cukup ngomong punya anak, pernah nikah, tapi ndak usah ngomong bahwa istrinya nama Dini. Itu aja sudah sebenarnya kita bisa menerima itu. Kayak keluarganya Mbak Dini juga kecewa atas statementnya Reza seperti itu. Cukup ya, rekan-rekan media ya. Tambahan Bang, mungkin untuk kan tadi disebutkan pernikahan itu kan terjadi tahun 2022 ya Bang ya. Sorry, tapi sedangkan anak kan udah umur 6 tahun. Mungkin Ya, seperti apa sih Bang? Mungkin prosesnya pada waktu itu Bang akhirnya jadi anak-anak gini. ini di akta Jadi kelahiran Bang. gini, ya kan sudah dijelaskan. Reza kemarin juga sudah mengeluarkan statement. Kan tidak perlu saya pertegas. Saya nikahnya di umur 20. Dia kan sudah mengeluarkan statement. Ya sudah jelas lah. Ya, dia kan ngomong umurnya 20. Dia nikah. Ya, kita nggak perlu memperjelas itu. Karena dia sudah meluruskan itu. Ya, cukup ya. Terima kasih ya. Bang, Cukup ya. tapi menegaskan Bang untuk di akta kelahiran anak Reza sendiri itu bapaknya tertulis nama Reza kan Bang? Cukup ya. Cukup. Sudah banyak yang nunggu di luar. Sudah malam soalnya. Dibagi sama rekan-rekan. Ada yang nunggu lagi. Di luar. Karena Mbak Dini ini hanya satu kali ini keluar. Setelah itu dia sudah tidak akan speak up lagi. Nanti dikira pansos. Kalau speak up lagi. Cukup ya. Sudah cukup. Terima Oke. kasih. Bang, mungkin Siap. ada nggak yang ingin disampaikan, Bang? Untuk Reza, Sudah, mungkin atau cukup, untuk publik? cukup. Ya itu Tadi ini tadi mungkin sudah ada yang saya mau sampaikan. disampaikan Saya untuk berharap Reza, Bang. kepada Iya, yang mungkin pemirsa, iya yang ingin disampaikan. ya toh, kepada komentator, tolonglah berkatalah yang bijak, melihat permasalahan ini jernih. Jangan menghakimi seseorang. Jadi komentator ya, orang-orang itu kan punya pekerjaan. Ngapain ngikutin berita-berita yang kayak gini ya? Tinggal kerja aja. Ya, jangan mengikuti seperti ini. Itu kan hal yang nggak penting sebenarnya. Itu.